Habib Jafar pernah berkata, kadang seorang lelaki dia hanya butuh waktu sejenak untuk merokok, ngopi, atau memutar pikirannya yang kusut. Kadang pula kebahagiaannya sesederhana itu. Kembali lagi bersama saya Stephen. Seperti biasa jangan lupa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Di awal film, kita diperkenalkan dengan kawanan pencuri profesional yang beranggotakan si cantik Lily. Kemudian Wilson, seorang pensiunan. Ada ahli hacker bernama Lucas, dan jagoan kita Miguel. 5 hari sebelum tim ini sepakat untuk mulai beraksi. Hari itu, Miguel diantar oleh Wilson yang tiada lain pamannya sendiri, menuju sebuah resort mewah di Karibia tempat dia bekerja menjadi pelayan. Dan bosnya yang sedang melayani tamu. Miguel menghampiri Lily yang sedang santuy di pinggir kolam mencari mangsa. Sebagai pencuri profesional, Lily bisa menebak sejauh mana kekayaan targetnya dengan cara melihat gelagat dan penampilannya. Selain ahli dalam dunia hacker dan gamers, Lucas ternyata anak orang kaya. Di malam harinya, Miguel berkenalan dengan seorang turis Spanyol bernama Luis yang membicarakan harta karun milik Ejetuk, kakek buyutnya Francisco de Montejo. Ayahnya pernah mengatakan, harta karun peninggalan kakek buyutnya tidak pernah keluar dari Yucatan. Dalam sejarahnya, Ejetuk adalah penguasa terakhir dinasti Kan, terbesar dalam peradaban Maya yang menemukan banyak sekali emas. Ketika meninggoy, dia dikubur dengan harta kekayaannya. Di antara harta kekayaannya ada yang paling berharga yaitu sebuah patung jaguar yang terbuat dari emas murni yang disebutkan Balam. Penasaran dengan ceritanya, Miguel ingin melihat petanya. Tampak seseorang yang tidak diperlihatkan wajahnya mengawasi Luis. Dalam kondisi mabuk, Miguel diajak Luis ke kamar hotel. Dia pun membuka bajunya dan ternyata peta itu dia buat dalam bentuk tato di tubuh Luis. Tergiur dengan harta karun yang diceritakannya, Miguel mulai berpikir untuk memburunya sampai dia tertidur di tepi kolam. Di pagi harinya, Miguel bermaksud menemui Luis di kamar hotelnya, namun dia tidak menemukannya. Faktanya, Miguel anak dari seorang arkeolog senior bernama Juan Morales yang menemukan peninggalan suku Maya di Yucatan, Meksiko. Sayangnya, Juan kini agak sedikit pikun. Dalam sebuah majalah, Miguel membaca berita arkeolog muda bernama Ariel yang akan membuka museum Maya. Dia melihat undangan yang ditujukan kepada ayahnya dalam acara pembukaan museum tersebut. Dan sebenarnya Ariel adalah murid dari Juan. Sedangkan Miguel sendiri malah tumbuh menjadi pencuri bersama pamannya. Miguel yang saat itu masih bocil sudah bisa menyetir mobil bersama ayahnya. Kala itu Juan diciduk para pemburu harta karun ilegal. Miguel langsung membantunya hingga keduanya berhasil kabur. Dalam aksinya, Miguel bermaksud menipu turis dengan temuan barang artefak kuno yang hendak dijualnya. Karena aksi penipuannya kebongkar, muncul pamannya yang berpura-pura sebagai polisi federal untuk menangkap Miguel. Miguel kembali mengajak Wilson untuk mencuri harta karun suku Maya. Wilson sempat menolak karena dia sudah pensiun. Miguel menceritakan pertemuannya dengan Luis yang memiliki tato harta karun di perutnya. Pagi itu, nelayan menemukan jasad seorang pria yang dibuang ke laut. Kepala inspektur polisi bernama Chance tiba di TKP ditemani anak buahnya yang bernama Ines. Dan ternyata jasad ini adalah Luis. Nampak sebagian kulit perutnya yang bergambar tato peta harta karun itu telah disayat. Wilson memberitahu Luis telah ditemukan sudah tewas. Padahal dalam kulit perutnya itu, Miguel melihat tanda tangan Francisco de Montejo dan glif dinasti Kan. Tapi Miguel tidak menyerah begitu saja karena dia sudah memotret peta tersebut. Karena tidak ada petunjuk derajat dan koordinat, Miguel berpikir untuk mencuri seluruh peta bangsa Maya yang akan dipajang di museumnya si Ariel. Miguel berencana untuk merekrut kembali Lily sebagai ahli penyamaran dan Lucas yang ahli dalam peretasan. Tiba-tiba, ponsel milik Miguel dirampas seseorang. Tak tinggal diam, Miguel langsung mengejarnya. Ternyata dia seorang wanita yang nekat terjun dari atas jembatan sambil membawa ponselnya Miguel. Wilson langsung menciduk pencuri ini. Namun wanita ini nampak santuy karena lencana yang ditunjukkan Wilson adalah palsu.
Ponsel Miguel akhirnya dikembalikan. Dan ternyata di dalam tas pencuri ini sudah penuh dengan ponsel curian. Nampak seseorang dari kapal pesiar mengawasi Miguel. Siapakah dia sebenarnya karena kulit perutnya Luis berada di tangannya? Miguel coba membujuk Lily untuk terlibat dalam pencurian peta harta karun yang bernilai jutaan dolar. Namun dia sama sekali tidak tertarik dengan ajakannya. Miguel mengejek Lily karena lebih memilih mencuri uang milik turis mabuk. Scene berpindah ke ruangan jenazah. Ines coba mempelajari jasad pria ini yang kehilangan kulit perutnya. Dasar inspektur tidak punya akhlak. Bos Ines malah mencuri jam Rolex milik korban. Ines menemukan kunci kamar hotel di dalam saku celananya. Setiap turis yang dilihat Lily memunculkan nilai kekayaannya. Hingga dia memilih target yang ditaksir memiliki kekayaan hingga 1 juta dolar. Dengan adegan dolar kuningnya, Lily mencuri dompet dan ponsel pria ini. Namun, keluar dari kamar hotel, Lily langsung diciduk aparat dan dijebloskan ke dalam sel tahanan. Tidak punya uang untuk membayar tebusan yang cukup besar, Lily akhirnya meminta bantuan Miguel. Lily akhirnya kembali bebas dengan bantuan Miguel. Namun tetap saja sikapnya masih dingin kepada Miguel. Padahal dulu mereka berdua ini terlibat kisah asmara. Merasa punya hutang kepada Miguel, akhirnya Lily bergabung dalam kawanan perampok ini. Lucas sudah menjalankan perannya untuk meretas museum yang akan dibuka oleh si Ariel. 2 hari menjelang pembukaan, tim sengaja mematikan aliran AC. Menyamar jadi mahasiswa, Lily bertugas untuk mencuri kunci yang dibawa petugas agar tim bisa membuat duplikatnya. Kembali menyamar jadi resepsionis, Lily mencegat teknisi asli yang akan memperbaiki kerusakan AC jika masalahnya telah diatasi. Saat itulah Wilson dan Miguel masuk menyamar menjadi teknisi AC. Naik ke atas atap, Miguel akan masuk ke dalam lorong ventilasi menuju ruangan tempat peta bangsa Maya disimpan. Sempat terjadi kendala karena pipa ventilasi ini tidak sesuai dengan denah yang Lucas dapatkan. Koin keberuntungan mengarahkan Miguel untuk belok kanan. Dan akhirnya dia tepat berada di atas petanya. Setelah meretas kamera CCTV-nya, Miguel turun ke bawah. Miguel memotret lembar demi lembar peta dari bangsa Maya ini. Setelah itu, dia merubah penampilannya untuk berbaur dengan tamu lain. Sialnya, Miguel menginjak sensor alarm di ruangan ini hingga dia terjebak di dalamnya. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 2. Karena sirkuit keamanan ruangan ini dipasang tersendiri, Lucas membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengatasinya. Melihat situasi Miguel dalam bahaya, Wilson segera mengantar Lily untuk kembali ke museum membantu Miguel. Ariel yang sedang melayani para tamunya diminta oleh anak buahnya untuk segera ke ruang monitor. Di waktu yang sama, Chance dan Ines ditugaskan untuk menjaga museum ini. Ines memberitahunya bahwa pelayan yang barusan menawari bosnya ini makanan telah mencuri dompetnya. Bosan terjebak di ruangan ini, Miguel coba santuy dengan menyalakan Woodbray. Dari ruangan yang sebelumnya berwarna merah, tiba-tiba berubah jadi biru. Apakah itu karena asap Woodbray-nya Miguel? Anak buahnya Ariel tidak melihat ada aktivitas mencurigakan di malam ruangan itu. Jadi mereka mengira ada masalah dengan sistemnya. Merasa telah dikelabui, Ariel segera menuju ruangan peta. Ternyata sistem alarm kebakaran ini secara otomatis aktif. Ruangan itu kini kedap suara hingga Miguel kesulitan untuk bernafas. Dengan penampilan seksoinya, Lily mulai beraksi untuk mencegat Ariel agar Miguel punya kesempatan keluar dari sana. Tidak percaya dengan tipu muslihatnya Lily yang mengaku tersesat saat mencari toilet, Ariel langsung memborgol tangannya Lily. Tapi setelah melihat kartu undangan ada dalam dompetnya, Ariel kembali melepaskan Lily. Untung saja, Miguel berhasil keluar tepat di saat Ariel masuk ke dalam ruangan ini. Wilson melihat Miguel sedang bergelantungan di dekat kakinya si Ariel. Miguel menjatuhkan dirinya lalu diajak Wilson pergi. Namun, dia pending setelah pamannya ini mengatakan Lily berada di dalam. Ariel sempat curiga kepada Miguel karena melihat jasnya sobek. Miguel beralasan ini model jas terbaru yang kekinian. Sebelum dia digeledah, Lily segera mengambil ponselnya Miguel. Miguel dan Ariel sama-sama terkesima dengan penampilan Lily yang tampil cantik dan seksoi. Akhirnya, kawanan perampok ini kembali berkumpul di markas. Mencegah adanya kebocoran dan pengintaian aparat, Lucas menerapkan SOP untuk menyimpan seluruh ponselnya tim di dalam kulkas. Mereka pajang seluruh foto dari peta harta karunnya bangsa Maya disesuaikan dengan peta yang Miguel potret dari tubuhnya Luis.
Mereka fokus dengan satu titik yang dikelilingi air yang disebut suku Maya sebagai Zonot. Lily tidak yakin karena dolin itu penuh terowongan seperti labirin. Ternyata sosok pria itu mendengar seluruh percakapan tim yang hendak memburu harta karun. Lucas mengaku tidak bisa ikut dalam ekspedisi ini karena orang tuanya akan kembali, padahal perannya sangat dibutuhkan dalam perampokan harta karun ini. Setelah Lily merayunya, sepertinya Lucas tidak punya pilihan. Gara-gara si Wilson membalas pesan, rencana mereka kini bocor karena dimata-matai seseorang. Dari rekaman kamera CCTV hotel, Ines melihat korban Luis masuk ke dalam kamar hotel bersama dengan Miguel, yang diyakininya sebagai tersangka. Singkat cerita, skuad perampok ini bermaksud meninggalkan hotel untuk menuju Yucatan, Meksiko. Di waktu yang sama, Ines datang ke hotel untuk menangkap Miguel. Ines langsung mengejar Miguel dan Lucas yang lari saat dia meneriakinya. Setelah memutari hotel, tim berhasil kabur dari kejaran aparat ini. Gadis pencuri yang bernama Citlali ternyata menjadi tulang punggung untuk ibu dan dua adiknya. Tak berselang lama, datanglah Miguel untuk menawari Citlali pekerjaan karena kepiawaiannya dalam menyelam. Setelah negosiasi, Citlali menerima pekerjaan yang mereka tawarkan dengan bayaran $20.000 per hari yang dibayarkan di muka. Saat melihat wanita muda ini, Lucas langsung tertarik kepadanya. Tim terpaksa meminta bantuan Lucas untuk membayar Citlali. Dengan keahliannya, Lucas bisa melipat gandakan uang yang ditariknya dari mesin ATM. Dan inilah sosok bos mafia yang menguliti peta di perutnya Luis, termasuk orang yang memata-matai Miguel dan timnya. Dia dan anak buahnya tiba lebih awal untuk mendapatkan dolin yang berada di dalam air. Tapi karena penyelam yang dia sewa ini amatiran, dia tidak mau menyelam lebih jauh. Akhirnya dia pun dihabisi. Kawanan pencuri ini sedang dalam perjalanan untuk menemukan harta karunnya. Tiba-tiba ada polisi yang melakukan patroli di tengah jalan. Diminta menunjukkan KTP dan SIM, ternyata SIM-nya Wilson sudah hangus. Masalah bisa bertambah besar karena Citlali melihat salah satu aparat ini memegang fotonya Miguel. Menghadapi situasi seperti ini, Lily kembali mengingatkan Miguel tentang aksi mereka di Tijuana. Setelah Miguel dan Wilson turun, Lily menyuruh Citlali untuk duduk di kursi sopir. Saat para polisi itu diminta melihat bagasi mereka, ini yang terjadi. Mereka tancap gas. Meski sempat ditembaki dan dikejar aparat, tim berhasil lolos. Makin dekat ke lokasi tujuan, tim lanjutkan dengan berjalan kaki. Singkat cerita, tim tiba di sebuah gua yang terisi dengan air danau. Mereka mulai mempersiapkan alat penyelaman untuk mendapatkan petunjuk tentang harta karunnya. Berdasarkan sensor sonar yang dilepas ke dalam air, Lucas memperkirakan lokasi target mereka berada dalam jarak 100-150 meter. Jarak penyelaman yang harus Citlali kejar dengan bantuan alat komunikasi. Di sisi lain, Wilson yang sedang berjaga di luar mendapat pesan dari seseorang agar segera membayar hutangnya. Karena itu, setelah hartanya ditemukan, Lucas meminta bagiannya segera diberikan. Citlali mulai menyelam cukup jauh. Terpaksa tangki oksigennya dia tinggalkan karena sudah habis. Khawatir dengan keselamatan Citlali, saat itu juga Lucas menyelam menggunakan tangki oksigen kecil. Di dalam gua ini terdapat celah sempit untuk Citlali menarik nafas. Dia hubungi Miguel bahwa targetnya telah dia temukan. Di waktu yang sama, Lucas datang untuk menyelamatkan Leo. Karena sudah tahu penyelaman ini untuk memburu harta karun, Citlali meminta jatah bagian. Singkat cerita, Citlali memberikan kotak yang dia temukan di dalam air itu. Ternyata dalam kotak itu berisi batu berbentuk bulan. Naik ke atas, tim terkejut karena komplotan penjahat muncul menyandra Wilson. Miguel dipaksa memberikan barang itu, namun dia menolak memberikannya. Yang ada, dia balik mengancam akan melemparkan batunya ke dalam air. Setelah timnya kabur, Miguel sengaja menelan batu tersebut. Dan akhirnya dia pun ditangkap. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 3. Wilson dan rekan-rekannya berupaya kabur dari kejaran komplotan gangster itu. Lucas diajak oleh Citlali untuk bersembunyi di atas pohon. Karena kakinya pincang, Wilson tidak bisa lari dengan cepat. Salah satu musuh berhasil menangkapnya. Tak tinggal diam, Lily membantu Wilson melumpuhkan penjahat ini. Karena dia kembali bangun, Lily kembali memukulnya dengan batu. Tim melihat Miguel dibawa oleh komplotan penjahat itu.
Sebagai maniak game, Lucas membayangkan dirinya sedang bermain game Fortnite. Melihat ada motor di sana, Lucas langsung menggunakannya untuk membuntuti mobil yang membawa Miguel. Meski dalam dunia nyata ini pertama kalinya dia menggunakan motor, Lucas sempat ketakutan karena musuh melepaskan tembakan. Dia tancap gas motornya dan akhirnya berhasil menempelkan alat pelacak di mobil musuh meski pada akhirnya dia nyungsep juga. Dia dibawa ke markasnya si bos gangster yang kita sebut dia Jamal. Tukang jagal sudah dipersiapkan Jamal untuk membelah perutnya Miguel demi mendapatkan batunya. Tiba-tiba Jamal mendapatkan telepon dari bosnya. Batu yang berbentuk bulan sabit itu akan dikeluarkan dari perut Miguel oleh dokter bedah. Wilson, Lily, dan Citlali terpaksa berjalan kaki karena mobil milik Wilson ikut dirampas para penjahat itu. Di sisi lain, Lucas berjalan kaki mengikuti arah sinyal. Ternyata si botak menemukan alat pelacak itu lalu menghancurkannya. Sambil menunggu mobil yang lewat, Wilson melihat kulit perutnya Louis yang berisi petunjuk harta karun yang Wilson rebut dari para penjahat itu. Citlali nekat memberhentikan mobil untuk mendapatkan tumpangan agar mereka bisa kembali ke hotel. Sementara itu, Lucas tiba di markasnya gangster. Naik ke atap bangunan, Lucas menerbangkan drone mini untuk mencari Miguel. Lucas berhasil menemukan Miguel di dalam sel tahanan. Miguel sempat kebingungan, tapi akhirnya dia paham drone ini dikendalikan Lucas. Lucas berjanji tidak akan pergi sampai timnya datang ke sini. Sialnya, drone tersebut dilumpuhkan si Jamal. Lucas segera pergi untuk bersembunyi di dalam hutan. Dia berhasil menghubungi Wilson untuk memberitahu lokasi markasnya gangster tempat Miguel disekap. Untuk menghadapi komplotan gangster itu, Lily berencana minta bantuan Octavio. Dan inilah sosoknya, mantan pasukan khusus yang sedang bersemedi di atas kapalnya. Dia sempat mengambil senjata, namun ternyata yang datang adalah Lily. Setelah pensiun dari tentara, Octavio menjadi perampok profesional yang pernah melakukan berbagai perampokan skala besar. Seperti halnya Miguel, ternyata Octavio mantannya si Lily juga. Lily mengajak Octavio untuk ikut dalam misi perburuan harta karun bangsa Maya. Dia sempat menolak karena mengaku tidak butuh uang. Namun, Lily tidak bisa dibohongi. Apalagi dia tahu pengacara mantannya Octavio sedang mencarinya sejak dia keluar dari penjara. Octavio keluarkan seluruh koleksi persenjataan miliknya termasuk senjatanya kesukaan Neng Lily. Singkat cerita, Lily dan tim menemukan Lucas tertidur di dalam hutan. Mereka bergerak ke markasnya si Jamal. Sementara itu, dokter yang akan membedah perutnya Miguel sudah tiba. Ternyata, senapan kesukaan Lily itu dilengkapi peluru jarum suntik. Tak mau buang waktu, mantan pasukan khusus ini langsung beraksi membabat seluruh anggota gangster di markasnya Jamal. Lily pun beraksi membantu Octavio dari atap. Tak satu pun musuh yang luput dari sasarannya Octavio. Sementara itu, Citlali dan Lucas berbagi tugas untuk melumpuhkan dua musuh yang berada di depan sel tahanan. Tanpa obat bius, perut Miguel mulai dibelek. Dia sampai berteriak kesakitan. Duel tangan kosong diladeni juga oleh mantan tentara ini dengan komandannya gangster. Dia tidak gentar meski berhadapan dengan puluhan lainnya yang datang mengepung. Wilson bertugas menempelkan puluhan bahan peledak di berbagai penjuru markas ini. Karena melihat mobilnya ada di sana, Wilson kembali berhadapan dengan si botak. Bukannya menembak musuh, Lily malah menembak kakinya Wilson. Jarum suntik Lily tidak mempan menumbangkan gangster yang satu ini. Untung saja Wilson punya ide dengan memanfaatkan kaki palsunya untuk menghajar si botak. Setelah Jamal keluar dari sel, Lucas dan Citlali masuk ke sana. Jamal terkejut karena seluruh anak buahnya telah dibantai habis. Octavio bangkit di antara tumpukan jasad anak buahnya. Saat Jamal akan menembaknya, ini yang terjadi. Lucas segera membawa pergi Miguel dari sel tersebut. Tim berhasil keluar dari markas ini termasuk Octavio yang berhasil selamat meskipun tubuhnya dipenuhi dengan debu ledakan. Mereka kembali ke hotel. Citlali kagum karena Lucas anak dari seorang pemilik hotel di Bali.
Terjadi perdebatan karena Octavio dijanjikan $1 juta sedangkan Citlali hanya diberi 20.000 perak. Karena batunya gagal diangkat, akhirnya Miguel mengeluarkannya saat boker. Miguel yakin batu giok ini petunjuk menuju harta karun. Karena itu, Miguel menunjukkan batu tersebut kepada ayahnya. Juan sangat senang saat melihat, tapi menurutnya batu tersebut seharusnya ada 3. Selain batu bulan, ada bumi dan matahari. Setelah 3 batu itu terkumpul, barulah dia bisa mendapatkan jaguar emasnya. Tapi Juan sendiri tidak tahu di mana batu-batu itu berada. Seharusnya Miguel meminta bantuan Ariel yang disebutnya sebagai arkeolog sungguhan. Disinilah Miguel kembali sakit hati. Lagi-lagi anaknya ini diremehkan. Wilson kecewa dengan ucapan kakaknya ini. Setelah mereka keluar, Miguel lupa dengan jurnal ayahnya yang bisa dijadikan petunjuk. Tiba-tiba, Ines dan tim kepolisian menyergap tim ini. Dan sepertinya Ines mengenal baik Octavio. Miguel terkejut karena ayahnya telah dibawa kabur oleh si botak. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 4. Papá! Papá! Meski sudah berlari mengejarnya, Miguel gagal menyelamatkan ayahnya. Dia kembali ambruk saat Ines menangkapnya. Seorang polisi berbisik saat Miguel mendapatkan perawatan di rumah sakit. Dia tidak boleh bicara jika ayahnya ingin selamat. Sementara itu, kawanan bandit lainnya kini berada di kantor polisi. Ternyata, Ines adalah mantan kekasihnya Octavio. Mereka diinterogasi satu persatu oleh detektif ini. No voy a leer tu ficha, nos la sabemos de memoria. Citlali Akei Sama. Canche, si es usted, ¿verdad? Namun, tidak ada satupun dari mereka yang mau buka mulut. Meski Ines sudah memegang catatan kriminal mereka dalam dunia perampokan dan pencopetan. Sibuk dengan urusannya, Ibu Lukas tidak menanggapi anaknya ini berada di kantor polisi. Sebagai mantannya, Octavio mengetahui Ines janda beranak 1. Foto Luis ditunjukkan kepada mereka, namun tidak satupun yang mengenalinya. Inés Reyes Santiago. Ines nampak marah setelah menerima surat anaknya dibawa paksa. Apakah itu adalah ulah mantan suaminya? Giliran Miguel yang diinterogasi. Dia tidak bisa mengelak karena Ines memiliki rekaman CCTV saat Miguel membawanya ke kamar hotel. Se te devolverá. Di sini, Ines akhirnya tahu kulit yang disayat dari perutnya Luis bergambar peta harta karun. Yo sé que tú sabes. Un mapa. Tengo todo el tiempo del mundo, mija. Ditempatkan di dalam sel tahanan, sepertinya bukan hal yang sulit bagi Octavio untuk kabur menggunakan pulpen yang dicurinya dari Ines. Mantan pasukan khusus ini mulai beraksi untuk membobol sel. ¿Y cómo fue que la perdiste? Tapi kocaknya, inspektur datang untuk membebaskan mereka semua. ¿La piedra? Miguel merasa kebingungan karena batu bulan itu telah hilang dari tangannya. Ternyata mereka semua dibebaskan oleh Ariel yang membayar uang jaminannya atas permintaan Lily. Ariel beralasan ingin membantu menyelamatkan ayahnya Miguel karena dia menganggap Juan sebagai gurunya. Dia juga sudah mengetahui bahwa mereka telah menyusup ke dalam museumnya. Tapi Miguel menolak penawaran Ariel. Llámame. Ines meluapkan emosinya kepada atasannya yang dia sebut menerima suap dari mereka. La semana que viene llegan mis sobrinos de Atlanta. No te lo dije. Berkumpul di tepi pantai, awalnya Octavio dan Citlali ingin keluar dari tim ini. Gracias. La avaricia es como el fuego. Si se quieren ir, se vayan. Namun tiba-tiba ponsel mereka semua berdering. Diduga dilakukan oleh penjahat yang telah menculik Juan. Untuk membebaskan Juan, mereka harus mendapatkan kembali batunya. Vamos a encontrar las piedras. Juan sendiri disekap di markas barunya Jamal. Jamal mengaku sebagai arkeolog sama seperti Juan yang sedang mengincar harta karun bangsa Maya. Híjole, pues más parece momia de Guanajuato. Ines melakukan komunikasi dengan anak yang ternyata memiliki kekurangan. Muchas gracias, mamá. ¿Ya te llegó la citación para el juzgado? Dia luapkan kemarahannya kepada mantan suaminya yang telah menyuap hakim. Tim berkumpul di kantornya Wilson, diawasi oleh antek-anteknya Jamal.
Miguel menceritakan sedikit tentang 3 kesatria zaman bahula yang berhubungan dengan harta karun itu. Mereka bernama Pedro, Alonso, dan Francisco yang menemukan harta karun itu, namun mereka merahasiakan temuan itu kepada Raja Spanyol. Bueno, ¿y? No sé. Muy bien. Untuk mendapatkan jurnal ayahnya, Miguel meminta tim mengalihkan mereka. Está saliendo. Lily dibuntuti oleh si botak. Sementara itu, diam-diam Octavio menyusup di bawah mobil mereka. Giliran Wilson yang pergi dengan Miguel dibuntuti satu anggota Jamal. Lily masuk ke dalam salon medikur-pedikur. Sambil mengawasinya, si botak yang lapar makan di warteg Bahari. Lucas mencoba meretas ponsel salah satu musuh. Inhibidor, ¿eh? Tepat di alun-alun, Miguel loncat dari mobil untuk menuju rumah ayahnya lagi. Sedangkan Lily menyamar tanpa disadari oleh si botak. Setelah melihat foto ayahnya saat memegang bola dunia, dia sadar jurnal itu berada di dalamnya. Lily datang ke rumah Ariel untuk mencari informasi keberadaan batu bumi dan batu matahari. Yo no tengo la culpa de que me adoptara. Ariel mengaku tidak percaya dengan harta karun bangsa Maya. Bueno, puede que... Tapi dia tunjukkan salah satu peta miliknya. Dalam jurnal itu, Miguel mendapatkan petunjuk penting. Setelah menggunakan kaca pembesar, Lily melihat batu gioknya dipakai sebagai kalung. Tengo que irme. Anak buah si Jamal baru menyadari telah ditipu saat masuk ke dalam. Dia pun menghubungi bosnya, dan ini dimanfaatkan oleh Lucas untuk meretas nomor ponsel Jamal. No hay nadie, señor. Se fueron todos. Sí funcionó, Miguel. Los tenemos. Alhasil, Jamal terkejut karena Miguel tiba-tiba menghubunginya. Jika Jamal ingin batunya, Miguel ingin bicara dengan ayahnya. Dia mengatakan mungkin batu-batu itu dibawa ke dalam kuburan para kesatria itu, sama persis seperti perkiraannya Lily. Tiba-tiba, Ines menodongkan pistol ke arah Miguel sambil memegang batu bulan. Dari awalnya ingin menangkap komplotan bandit ini, Ines berubah pikiran, ingin mendapat bagian dalam perburuan harta karun ini. Tiba di markasnya, Octavio yang tampak caludih melumpuhkan anak buah si Jamal. Namun, dia tidak menemukan Juan, hanya sisa puntung ngutbrainya. Disinilah terungkap bahwa sebenarnya bos si Jamal itu ternyata Ariel. Antes, veamos si nos lleva hasta el... Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 5. Tim bandit kini beraksi di sebuah gereja katedral, tempat para kesatria itu dikubur. Lily dan beberapa anggota menyamar untuk mengelabui pastor. Sedangkan Wilson bersama Miguel masuk ke ruangan gubernur kerajaan Guatemala. Tempat puluhan artefak yang pernah dijarah dan kini ditempatkan di sini. Mengaku membawa pasien yang kesurupan jurik pinjol, Lily meminta pastor mengizinkan mereka melakukan ritual penyembuhan. Lily berikan segepok uang untuk pastor ini agar mereka diizinkan masuk ke ruangan katakomba. 24A-32. Miguel berhasil menemukan batu matahari, bonus kalung mewah yang ingin dia berikan kepada Lily. Namun mereka diciduk petugas keamanan. Untung saja, Ines muncul untuk menyelamatkan Miguel dan Wilson, termasuk mengamankan barang buktinya. Come here. Setelah menemukan kuburan salah satu kesatria itu, Octavio langsung membongkarnya. What can we do? Akhirnya, mereka menemukan batu terakhirnya, yaitu batu bumi. Well, nice meeting you. Timnya terkejut setelah Miguel memperkenalkan anggota baru mereka, yakni Ines. The stones. Dari batu yang mereka miliki itu, kini tim harus memecahkan teka-teki lokasi harta karunnya. Setelah digabungkan, muncullah cahaya. Namun tiba-tiba, ibu Lucas yang bernama Marisa muncul di sana. Mereka semua diusir, karena kamar hotel ini dia yang membayarnya. Although the mustache guy is a little old for you. Untuk membebaskan Juan, Miguel punya ide untuk membuat tiruannya. Tiba-tiba, si Jamal muncul di sana setelah dia mengetahui tim memiliki ketiga batunya. Miguel dipaksa untuk menyerahkannya.
Professor? Even brought me my favorite cologne. Sedangkan Ariel membujuk Juan untuk mengatakan di mana harta karunnya berada. I forget some... Please. Juan akan membantunya, tapi dia lupa di mana menyimpan buku jurnal itu. Kalung curiannya Miguel berikan kepada Lily sebagai hadiah untuk meluluhkan kembali hatinya. Lucas mengalami kesulitan uang untuk biaya perburuan harta karun karena kartu kredit miliknya diblokir oleh Marissa. Peralatan yang mereka butuhkan untuk membuat duplikat palsu terpaksa Citlali curi dan setelah itu diserahkan kepada Wilson. I don't care, I'm not using it. Replicating things the Mayans. Miguel dan Lily datang ke rumah Ariel untuk minta bantuan mengerahkan pengawalnya agar mereka bisa membebaskan Juan. Mereka tidak tahu Ariel lah yang sebenarnya menyandra Juan. And in the end, the heroic how to get to the treasure. Miguel serahkan jurnalnya kepada Ariel karena menurutnya dia yang lebih paham tentang arkeolog. Wilson mengaku kehilangan kakinya akibat digigit ikan sapu-sapu di Indonesia. Sorry. Damn it. Dia mengajak ke atas kapal pesiarnya Ariel, sepertinya ingin meluluhkan Lily agar terkesima dengan kekayaan yang dia miliki. Is this how you seduce? No. Karena jati dirinya sebagai pencuri, Lily pura-pura ingin ke toilet. Padahal dia masuk ke dalam ruangan yang terkunci, dan ternyata dia menemukan keberadaan Juan di dalamnya. Sialnya, Ariel langsung menciduknya. Sementara itu, Octavio menunjukkan koleksi persenjataannya kepada Ines. Tapi yang mereka butuhkan hanya pistol untuk misi ini. Lucas mengajak Citlali makan malam dengan ibunya. Pencopet profesional ini mengaku sebagai influencer yang sedang naik daun. Padahal saat makan malam, diam-diam Citlali mengambil dompet Marissa untuk mencuri kartu ATM-nya. Thank you, Mom and Dad. Cheers. Cheers. Akhirnya, Wilson menyelesaikan tugasnya membuat duplikat batu tersebut. Di sebuah lokasi, Miguel dan Wilson dikawal Ariel dan para pengawalnya melakukan pertemuan dengan Jamal dan antek-anteknya. Citlali dan Lucas berada di atas untuk mengawasi pertukaran ini. You're going to hurt yourself. Well, I was, yes. Sementara itu, Lily memberikan jurnal yang dia sembunyikan di balik roknya kepada Juan. Jamal memaksa Miguel segera menyerahkan batu-batu itu. We ran out of money and had to fire him. Saat itulah Ariel menunjukkan wajah aslinya sebagai bosnya Jamal. Setelah melihat batu itu palsu, Wilson terpaksa memberikan yang aslinya. Ternyata Miguel sudah tahu bahwa si Ariel ini pengkhianat setelah mencium bau minyak wangi ciri khas ayahnya. Dan faktanya, pengawal yang dibawa Ariel telah dibayar Miguel jauh lebih besar. Tim pun bisa pergi dengan bebas. Gagal membuka pintu, Lily dan Juan berhasil dibebaskan oleh Ines karena ternyata di dalam kalungnya itu terdapat alat pelacak. Meski begitu, Miguel senang ayahnya berhasil selamat. Ternyata Miguel sengaja membiarkan Ariel memiliki dua batu aslinya, sedangkan batu giok hijau yang aslinya masih berada di tangannya agar mereka tidak membahayakan lagi ayahnya. Lagian, mereka tidak mungkin mendapatkan harta karunnya tanpa batu bulan yang asli ini. Setelah dicermati, muncul kesimpulan bahwa harta karun itu masih berada di dalam piramida. Singkat cerita, tim mulai berkemas untuk terbang ke Yachatan, Meksiko. Berpesta di atas pesawat hingga mereka semua tertidur pulas. Sementara itu, Octavio melihat sang pilot tiba-tiba terjun dari pesawat ini. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 6. Ariel melakukan kesepakatan dengan seseorang yang tidak diperlihatkan wajahnya sebelum pesawat lepas landas. Tim panik karena pesawat ini terbang tanpa pilot. Mereka yakin seseorang telah mencampur sempen yang mereka minum dengan obat tidur. Octavio berupaya membuka pintu co-pilot namun gagal. Kabar baiknya, pesawat ini tetap mengarah ke piramida. Namun, mereka harus mencari dulu pengkhianat yang membawa minuman itu. Dimulai dari Wilson yang mengaku kemarin malam dia hendak pulang tapi dicegat kawanan perampok. Hasil analisa ponsel yang dilakukan Lucas menunjukkan Wilson bicara jujur. Citlali menemukan 3 parasut di dalam pesawat ini, sedangkan jumlah mereka ada 7. Mereka bisa saja terjun secara berpasangan.
tapi pengkhianatnya akan ditinggalkan di dalam pesawat ini. Giliran Miguel yang mengaku pulang ke rumah setelah membelikan ganjo untuk ayahnya. Begitupun dengan Lily yang mengaku santuy di rumahnya. Padahal dia diserang seseorang yang masuk ke rumahnya. Sedangkan Citlali mengaku sedang pesta, padahal dia menyusup ke kamar hotelnya Lucas untuk mencuri uangnya. Ines sendiri mengaku pulang ke rumah meski rumahnya sudah diacak-acak. Hanya Octavio yang tidak mau menunjukkan ponselnya. Tiba-tiba pesawat mengalami turbulensi hebat. Akibatnya Lily terjatuh. Miguel segera terjun membawa parasut untuk menyelamatkannya. Lucas terjun bersama Citlali, sedangkan Ines mengajak Wilson dan Octavio. Namun mantan tentara ini menolak ikut, mengorbankan dirinya di dalam pesawat ini. Singkat cerita, tim berhasil mendarat dengan selamat meski mereka sempat terpencar. Ternyata malam tadi Lily dibantu oleh Miguel. Terjawab di sini, tujuan Ines bergabung dengan Miguel karena membutuhkan uang untuk mendapatkan kembali anaknya, meski dia harus menyuap presiden. Wilson berpesan agar tidak menyakiti Miguel yang sudah dia anggap seperti anaknya sendiri. Karena mengetahui Wilson mengonsumsi obat, Lily akhirnya tahu bahwa paman Miguel ini mengidap kanker pankreas. Tim bandit akhirnya kembali berkumpul untuk melanjutkan perjalanan menuju lokasi piramida. Baru saja sampai, lagi-lagi si Jamal muncul menemukan mereka. Di sini terungkap, ternyata Lily yang menjadi pengkhianatnya. Wanita cantik ini tergiur dengan penawarannya Ariel. Tim dijebloskan ke dalam satu gua yang berada di dalam piramida tanpa jalan keluar. Lily memberikan petunjuk harta karun yang ditemukan di dalam piramidanya kepada Ariel. Dalam kertas artefaknya disebutkan Francisco membawa lari seluruh harta karun itu pergi meninggalkan kekasihnya. Tiba-tiba si Octavio kembali muncul menyelamatkan tim. Dalam sejarahnya, Francisco pergi berlayar menuju Spanyol dengan 2 kapal menuju Santiago de Cuba. 1 kapal berhasil sampai, namun 1 kapal lagi tidak diketahui keberadaannya. Lily yakin kapal itu telah karam setelah 3 hari berlayar. Itu artinya ada di sekitar wilayah Cancun dan Kuba. Ariel tidak menduga bahwa Lily telah memberinya minuman yang sudah dicampur obat tidur. Faktanya, Lily tidak pernah berkhianat kepada tim. Tiba-tiba si Jamal kembali muncul di museum ini. Tidak mau lagi diperintah oleh Ariel, akhirnya Jamal menembak kakinya. Di sini terungkap bahwa luka di wajahnya si Jamal ini akibat aksi yang dilakukan Miguel kecil saat menyelamatkan ayahnya. Era un niño. Wilson mencegahnya saat penjahat ini hendak menembak Miguel. Naasnya, Wilson ditikam hingga tewas. Tim disekap di dalam museum ini tanpa sepengetahuan Octavio dan Ines. Pago lo que quieras. Pernah mengalami hal serupa di museum ini, Miguel meminta semua orang untuk menahan nafas. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 7. Di dalam ruangan museum yang kedap udara ini, tim merasakan sesak nafas. Citlali berhasil membuka ikatan di tangannya. Baru menyadari ditipu oleh kamera CCTV, Octavio bergegas untuk menyelamatkan tim. Mereka sempat berhadapan dengan musuh. Setelah mereka dilumpuhkan, Octavio berupaya sekuat tenaga mengangkat pintunya. Meski kondisinya kritis, Wilson ternyata masih hidup. Ariel dibawa mereka meskipun masih sangat marah kepada arkeolog ini. Tidak mau dibawa ke rumah sakit, Wilson akhirnya mengaku kepada Miguel bahwa dirinya mengidap kanker. Jadi, dia putuskan untuk melanjutkan petualangannya bersama tim sampai ajal menjemputnya. Tim mulai berlayar menggunakan perahu. Menjelang akhir hayatnya, Wilson memberikan paspor dengan identitas baru untuk Lily. Wilson meminta Miguel memberikan cerutu menikmati Utbray untuk terakhir kalinya. Jika harta karun itu berhasil Miguel temukan, jatahnya ingin dia berikan untuk Miguel. Biarkan jasadnya hanyut di tengah laut. Dan akhirnya Wilson tutup usia.
Miguel dan timnya merasakan kesedihan yang mendalam. Sambil memegang petanya, malam itu Miguel melihat rasi bintang. Merasa tidak ada gunanya, Miguel hendak membakarnya. Tapi dia batalkan kembali setelah melihat beberapa lubang dalam peta tersebut ternyata sebuah kode. Miren. Un código. Como un código. Peta itu Miguel sejajarkan dengan rasi bintangnya yang kita tahu sebagai Google Maps-nya di zaman dulu. Disinilah Lucas menemukan titik koordinat lokasi harta karunnya yang ternyata berada di perairan yang rawan akan kapal yang karam. Tidak ada kata mundur, tim mengarahkan kapalnya menuju titik koordinatnya. Singkat cerita, tim berhasil tiba di tempat kapal milik Francisco yang karam. Miguel, Citlali, dan Lucas menyelam ke dasar laut. Setelah dilakukan pencarian, mereka menemukan sebuah kotak yang langsung diangkat ke daratan. Disinilah fungsi batu-batu itu yang seharusnya mereka miliki ketiganya sebagai kunci. Namun Miguel berpendapat saat itu 3 kesatria ini punya hobinya masing-masing. Dan faktanya, Francisco dikenal sebagai penipu dan pencuri. Dia juga yang membuat berangkas ini dengan 3 kuncinya. Karena Pedro dan Alfonso dibunuh lebih dulu, tapi kunci batu bulan yang dipegang oleh Francisco adalah kunci satu-satunya, yang dimana tidak memerlukan 2 kunci lainnya. Saat itu juga, Miguel menggunakan kunci bulannya. Dan akhirnya, harta karun yang diburu selama ini telah berhasil mereka dapatkan. Selain perhiasan dan emas, jaguar dengan matanya yang terbuat dari zamrud berada di dalam peti ini. Mendapat firasat ada yang tidak beres, Ines coba mencari tahu. Lagi-lagi, si Jamal dan anteknya kembali muncul untuk merampas harta karunnya. Octavio bermaksud menyerangnya, namun anak buah Jamal langsung menembak tangannya. Tak tinggal diam, Ines langsung beraksi melumpuhkan anak buah si Jamal. Dan saat itulah Lily menikam penjahat ini. Saat akan menembak, muncullah Ariel yang melepaskan peluru lebih dulu. Akhirnya, Miguel menghabisi pembunuh pamannya ini. Ariel akan mengambil jaguar emas ini untuk museumnya agar semua orang bisa menikmatinya. Namun, emas-emas lainnya bebas tim bawa pergi. Tiba-tiba, Lily hendak pergi membawa jaguarnya. Tidak bisa membiarkan dia pergi, Miguel melepaskan timah panas untuk membunuh Lily. Di akhir cerita, jaguar emasnya kini dipajang di museumnya Ariel. Akhirnya, masing-masing anggota mendapatkan jutaan dolar dari temuan harta karun itu. Juan bangga kepada Miguel atas keberhasilannya. Ines kembali mendapatkan hak asuh anaknya, bonus Octavio yang meminta dirawatnya juga siang dan malam. Semua orang menganggap Lily sudah tewas. Tapi faktanya, Miguel kembali jalan bersama Neng Lily. Ternyata itu bagian dari rencana mereka untuk memalsukan kematiannya. Miguel kembali mengajaknya dalam petualangan selanjutnya. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai episode terakhir ini. Salam percelepotan duniawi, keep enjoy.